Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Erlin Lestari dari grup 20. Di sini saya akan memaparkan tentang pembinaan kewirausahaan berbasis fintech untuk UMKM. Di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini, persaingan bisnis semakin meningkat, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Teknologi sekarang ini semakin canggih dan sudah selayaknya pelaku usaha menyesuaikan dengan kebutuhan berbagai layanan yang telah menggunakan teknologi sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Banyak bermunculan layanan keuangan berteknologi yang dikenal dengan fintech yang sejalan dengan gaya hidup konsumen masa kini yang serba praktis. Untuk itu, pelaku UMKM dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan serta keterampilannya. Pelayanan yang diberikan oleh fintech dapat dengan sangat mudah diakses oleh konsumen. Globalisasi ekonomi membuka kesempatan pasar yang luas bagi pelaku UMKM. Pemahaman akan penggunaan fintech dan kewirausahaan ini mempunyai kontribusi dalam percepatan laju ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia pada umumnya. Terobosan dari fintech mampu mengatasi permasalahan transaksi keuangan pelaku UMKM dengan lebih mudah dan cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ratna Malasari dari kelompok 20 kelas 2A akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan UMKM dalam kehidupan masyarakat. Untuk kalian yang belum tahu apaan sih UMKM itu, UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Selanjutnya, kriteria UMKM. Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM didefinisikan sebagai kegiatan produktif yang berdiri sendiri. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain 1. Perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang aktif. 2. Pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Yang ketiga adalah penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang produktif. Secara umum, terdapat 3 peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Di antaranya, 1. Sarana memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Yang kedua, sarana sebagai mengentaskan kemiskinan, karena terdapat banyak perekrutan tenaga kerja yang terjadi dalam UMKM. Yang ketiga adalah sarana pemasukan devisa bagi negara. UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya mencakup di nasional saja, namun juga di luar negeri. Selain itu, berdasarkan sensus ekonomi tahun 2016, terdapat 3 bidang usaha yang memiliki tingkat tertinggi dalam perekonomian Indonesia, yaitu 1. Perdagangan besar dan eceran. Yang kedua, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum. Usaha akomodasi dan penyediaan makan dan minum meliputi restoran, kafe, rumah makan, catering, dan lain sebagainya. Yang ketiga, industri pengolahan. Industri pengolahan yang dimaksud meliputi berbagai kegiatan produksi yang mengubah bentuk bahan baku atau mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu tentang dompet digital. Sebagian dari orang pasti sudah mengetahui apa itu dompet digital, namun juga tidak dipungkiri ada beberapa orang yang belum mengetahui dompet digital. Saya akan memaparkan sedikit menjelaskan tentang dompet digital. Dompet digital ialah fasilitas transaksi online dalam wujud aplikasi di smartphone yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi non-tunai. Jadi, kita tidak perlu lagi membawa dompet kita untuk melakukan transaksi, namun kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kita untuk melakukan transaksi tersebut.
Jenis-jenis dari dompet digital ini ada banyak. Salah satunya ialah ada GoPay, ShopeePay, PayLater, terus Dana, OVO. Nah, kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi tersebut lewat Google Play Store. Nah, kita bisa unduh dan kita bisa memanfaatkan yang fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, manfaat apa sih bagi UMKM dalam menggunakan aplikasi dompet digital ini? Banyak sekali manfaat untuk UMKM yang bisa digunakan dalam menggunakan dompet digital ini. Salah satunya ialah tidak perlu kontak fisik. Di era pandemi seperti ini, kita tidak diperbolehkan untuk kontak fisik dengan sesama untuk menghindari wabah penyakit ini. Nah, dengan itu kita bisa menggunakan dompet digital ini untuk melakukan transaksi. Yang kedua ialah kita tidak perlu menyiapkan uang kembalian, karena dalam dompet digital ini kita sudah mencatat pembayaran yang seharusnya kita bayar secara pas. Jadi tidak perlu lagi kita menyiapkan uang kembalian untuk kita melakukan pembayaran begitu. Terus juga ada lebih aman, karena apa? Sekarang banyak sekali penipuan-penipuan tentang uang palsu. Nah, dengan menggunakan dompet digital ini kita akan terhindar dari penipuan uang palsu tersebut. Begitu. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Intan Horinisa akan menjelaskan tentang solusi agar tidak terjebak oleh pinjol atau pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering disebut sebagai pinjol ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat karena sebagai salah satu alternatif masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau bahkan sebagai pelengkap gaya hidup modern saja. Tidak seperti kartu kredit yang ada di dunia perbankan, pinjol ini umumnya menyasar pada kalangan masyarakat yang membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan yang mendadak. Dengan resiko sedemikian rupa, tidak sedikit masyarakat yang seringkali tergiur oleh pinjol yang ternyata ilegal dan tidak berizin dan justru mengakibatkan masalah hukum. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih pinjol. Yang pertama, pastikan penyelenggara pinjol atau fintech lending itu sudah berizin dan terdaftar di OJK. Lalu yang kedua, pastikan penyelenggara pinjol jelas berbentuk badan hukum Indonesia serta memiliki tujuan, laman, dan aplikasi yang jelas. Yang ketiga, perhatikan tingkat bunga dan denda keterlambatannya. Lalu yang keempat, sesuaikan dana pinjol dengan kemampuan bayar yang dimiliki agar dapat membayar angsuran secara tepat waktu. Lalu yang kelima, yang terakhir, teliti terlebih dahulu seluruh poin-poin yang dicantumkan dalam dokumen pinjaman. Seperti itu. Baik, penjelasan dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.